Tim nasional Indonesia akan memulai babak kualifikasinya di Piala Dunia dari fase yang paling bawah. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengusung target besar yakni dengan mampu lolos ke putaran kedua. Mereka sudah ditunggu-tunggu oleh lawan-lawan yang berat yang menjadi langganan untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk edisi kali ini, FIFA menambahkan jatah kontestan yang lolos dari zona Asia. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia sebagai berikut. Bertemu Brunei Darussalam. FIFA telah resmi mengumumkan hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sendiri dipastikan akan memulai pertandingan dari putaran pertama kualifikasi. Sebab skuad Garuda berada di ranking 26 FIFA zona Asia. Dalam regulasinya peringkat 27 hingga 46 harus melakoni kualifikasi sejak babak pertama. Indonesia sendiri mendapatkan lawan yang cukup mudah pada putaran pertama kali ini. Skuad asuhan Sintayong akan bertemu dengan Brunei Darussalam dalam partai dua leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 12 Oktober mendatang. 5 hari berikutnya Timnas Indonesia akan terbang ke Brunei untuk menjalani partai tandang di leg kedua. Di atas kertas, Timnas Indonesia diprediksi mampu mengalahkan Brunei Darussalam. Sejauh ini, kedua kesebelasan telah bertemu sebanyak 11 kali di kompetisi resmi. Timnas Garuda sendiri berhasil memetik 7 kemenangan, sedangkan Brunei hanya memenangkan 2 pertandingan saja, di mana 2 sisanya berakhir dengan imbang. Sintayong pun meminta dukungan penuh seluruh masyarakat Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini ingin memberikan yang terbaik di perhelatan kualifikasi kali ini. Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, maka Indonesia dipastikan melaju ke babak kualifikasi kedua. Sudah ditunggu oleh negara-negara kuat. Seandainya lolos, Timnas Indonesia sudah ditunggu oleh beberapa lawan yang cukup berat. Skuad Garuda akan tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam hingga Filipina. Ketiga negara tersebut diperkirakan akan menjadi lawan yang sulit untuk anak asuh Sintayong. Pasalnya, mereka akan menjalani beberapa pertandingan yang cukup melelahkan. Tim nasional Irak dipastikan akan menjadi lawan terberat bagi para punggawa Garuda. Tim berjuluk Lions of Mesopotamia ini bertengger di ranking ke-7 FIFA zona Asia. Secara head-to-head, Timnas Indonesia telah bertemu Irak sebanyak 6 kali. Hasilnya, skuad Garuda harus menelan 5 kali kekalahan dan cuma mampu meraih 1 kali hasil imbang. Artinya, tim nasional Indonesia belum pernah menang sepanjang sejarah menghadapi Irak. Selain Irak, Vietnam juga diprediksi akan menyulitkan Indonesia di babak grup. Meskipun sudah nggak dilatih oleh Park Hang-seo, kiprah Vietnam kali ini patut untuk diwaspadai. Pasalnya mereka sekarang ditangani oleh Philippe Troussier yang punya rekam jejak mentereng. Salah satunya Troussier pernah melatih klub raksasa Ligue 1 Prancis yakni Olympique Marseille. Dalam 5 pertemuan terakhir, timnas Indonesia nggak pernah meraih satupun kemenangan. Rivalitas keduanya dipastikan akan memanas setelah media Vietnam yakni Bongda melemparkan Saiwar. Media itu menuliskan jika Indonesia sangat beruntung bisa bertemu dengan Brunei. Dia menganggap negara minyak itu merupakan lawan yang cukup mudah. Berikutnya, Indonesia juga harus menghadapi Filipina yang punya ranking FIFA di atas Indonesia. Meskipun begitu, Filipina diyakini akan menjadi lawan yang lebih mudah ketimbang Irak maupun Vietnam. Cara lolos timnas Indonesia. Meskipun menghadapi lawan yang berat, timnas Indonesia masih punya asa untuk lolos babak demi babak. Pasalnya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggunakan format baru dalam kualifikasi kali ini. AFC telah menetapkan 4 babak kualifikasi pada regulasi baru tersebut. Itu artinya skuad asuhan Sintayong ini masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu baru bisa terwujud seandainya skuad Garuda mampu lolos ke putaran keempat. Indonesia sendiri diwajibkan untuk lolos pada putaran kedua dengan finish di 2 besar klasemen grup F. Mereka harus kembali berjuang dengan 18 negara yang akan tampil di putaran ketiga. Selanjutnya, 18 tim tersebut akan dibagi dalam 3 grup. Seandainya lolos, Indonesia akan menjalani 10 pertandingan kandang maupun tandang. Tim yang finish di posisi 2 besar pada setiap grup secara otomatis akan lolos ke Piala Dunia 2026. Seandainya gagal, timnas Indonesia masih punya sedikit harapan. Skuad Garuda harus bisa finish di posisi 3 maupun 4 klasemen grup untuk melanjutkan babak putaran keempat.
Di babak ini akan diisi oleh 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing tim akan bermain sebanyak 2 kali di fase grup dan akan dilaksanakan di tempat netral. Indonesia bisa saja langsung meraih tiket Piala Dunia 2026 seandainya mampu menjadi juara grup di babak tersebut. Jika kembali gagal, Indonesia masih punya harapan dengan catatan harus finish di peringkat kedua. Skuad Garuda harus bertemu dengan runner-up dari masing-masing grup di putaran keempat. Pemenang dari laga ini akan melaju ke babak playoff antar konfederasi. Timnas Garuda bakal bertemu dengan salah satu di antara perwakilan CAF, CONMEBOL, dan OFC. Jika menang, berikutnya akan bertemu dengan Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara atau CONCACAF. Secara regulasi, FIFA akan menentukan 2 tim unggulan di babak ini. Mereka mengambil sesuai peringkat terbaik FIFA di mana 4 tim lainnya akan saling bertarung di babak penyisihan. Kemudian FIFA akan menggelar 2 laga playoff di mana kedua pemenang berhak bermain di putaran final Piala Dunia. Persembahan terakhir Sintayong. Lolos ke Piala Dunia merupakan target terbesar Sintayong selama membela timnas Indonesia. Hal itu dia utarakan setelah skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia U20. Bersumber dari bolasport.com, Sintayong menyebut jika dirinya punya ambisi untuk mencetak sejarah. Dia ingin membawa skuad Garuda terbang tinggi dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Korea Selatan itu akan mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Meskipun punya jalan yang cukup terjal, Sintayong cukup pede dengan target besarnya tersebut. Apalagi hal itu didukung dengan penambahan kuota untuk benua Asia menjadi 8 atau 9 tim. Di sisi lain, ini juga menjadi persembahan terakhir Sintayong untuk masyarakat Indonesia. Pasalnya, kontraknya sendiri akan berakhir pada bulan Desember nanti. PSSI sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Sintayong setidaknya sampai dengan bulan Februari 2024 mendatang. Itu artinya Sintayong akan memimpin skuad Garuda hingga perhelatan Piala Asia 2023. Meskipun begitu, Erick Thohir sendiri nggak mau mengambil langkah yang terburu-buru. Seandainya nggak diperpanjang, sudah ada beberapa pelatih ternama yang tertarik untuk melatih timnas Indonesia. Salah satunya ada pelatih asal Jerman yang menukangi Persija Jakarta, yakni Thomas Doll. Ex-pelatih Borussia Dortmund ini sangat tertarik untuk mengisi jabatan dari Sintayong. Walaupun begitu, Thomas Doll masih belum memikirkan masa depannya tersebut. Pelatih berusia 57 tahun ini dilaporkan masih ingin fokus menangani Persija Jakarta. Thomas Doll baru akan melatih timnas Indonesia seandainya Persija sudah nggak membutuhkannya lagi. Selain Thomas Doll, timnas Indonesia juga dikait-kaitkan akan dilatih oleh Akira Nishino. Pelatih berusia 68 tahun ini sendiri sedang menganggur setelah terakhir kali membela timnas Thailand di tahun 2021. Berikutnya terdapat beberapa nama pelatih lain yang tertarik membesut timnas. Dilansir dari Bola Oke Zone, mereka adalah Luis Milla, Indra Syafri, Bernardo Tavares, hingga Joachim Low. Rencana besar Erick Thohir. Erick Thohir sendiri sudah menyusun berbagai rencana besar dengan mengusung blueprint timnas Indonesia. Dia ingin membawa skuad Garuda untuk bisa mendunia pada tahun 2045. Pria kelahiran Jakarta ini akan berfokus kepada 4 hal utama, mulai dari pembinaan usia muda, transparansi keuangan, prestasi yang lebih tinggi, hingga tradisi komitmen jangka panjang. Erick Thohir optimis jika timnas Indonesia bisa meraih berbagai prestasi dengan 4 fokus tersebut. Untuk mendukung pembinaan usia muda, Erick Thohir akan memberikan dana kepada Asprof. Dana tersebut berkisar 300 juta rupiah. Gak cuma itu, Erick Thohir juga berencana akan merevolusi mental para pemain timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam parade timnas Indonesia dalam memenangkan medali emas SEA Games yang lalu. Dia menyebut jika para pemain telah memberikan contoh yang sangat baik. Pasalnya, bangsa Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa pejuang yang gak pantang menyerah. Penerapan mental juara itu dinilai merupakan cita-cita dari para pendiri bangsa. Namun Suryanto yang merupakan tim psikologi timnas Indonesia di SEA Games menyebut kalau penerapan ini harus disesuaikan dengan dinamika yang terjadi. Guru besar Universitas Airlangga ini menilai jika hal itu perlu analisis yang lebih mendalam. Itulah ulasan hasil drawing kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan cara Indonesia untuk lolos. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia bisa mencapai target besar tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.